Halo semua, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah manajemen keuangan. Dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang time value of money. Jadi di situ ada tentang future value, lalu juga ada present value. Dan kali ini kita akan membahas masih dalam berkaitan dengan time value of money, yaitu berkaitan dengan amortisasi. Dari sini kalau ada contoh soalnya, yaitu Ali menerima uang sebesar 1 juta rupiah dari KPR, yaitu kredit pemilikan rumah, di mana pada sebuah bank dan harus membayar bunga 6% per tahun. Lalu bunga dihitung dari saldo hutangnya, yaitu hutang yang masih tersisa. Ali melangsur pembayaran bunga serta pokok pinjaman sebesar RPX setiap tahun selama 3 tahun. Lalu angsuran pertama dilakukan tahun mendatang. Nah, yang ingin dicari adalah berapakah X dan buatlah tabel amortisasinya. Nah, untuk menghitung X-nya, maka di sini kita tuliskan dulu aja ya yang diketahui dari soal ini. Jadi yang diketahui dari soal ini itu nah, di sini kalau kita lihat menerima uang 1 juta rupiah dari KPR. Berarti 1 juta ini adalah sebagai PV, yaitu Rp 1 juta. Karena di sini pada saat ini ya, bukan yang di masa depan. Nah, di sini membayar bunga, di sini ada juga bunga sebesar I-nya yaitu 6%. Lalu selanjutnya di sini bunga dihitung dari saldo hutang, di mana hutang yang masih tersisa. Lalu di sini Ali mengangsur pembayaran bunga serta pokok pinjaman sebesar X setiap tahun selama 3 tahun. Di sini ada 3 tahun, berarti di sini adalah N-nya yaitu 3 tahun. Nah, di sini kita lihat dari contoh soal ini, maka di sini Ali mengangsur pembayaran bunga. Nah, berarti ini ada kata mengangsur. Jadi mengangsur di sini berarti kita menggunakan konsep dari anuitas. Jadi di sini untuk PV-nya berarti adalah PVA. Nah, untuk anuitas berarti kan melakukan pembayaran setiap tahunnya itu sebesar X. Berarti di sini X ini yang kita tanyakan, X ini berapa? Nah, X sendiri kalau misalnya kita lihat di sini kan ada kata mengangsur ya. Mengangsur ini berarti adalah menggunakan konsep anuitas. Dimana kalau anuitas berarti lambangnya adalah A. Karena di sini yang ditanyakan adalah pembayaran bunga setiap tahun selama 3 tahun. Berarti di sini A-nya selama 3 tahun ya. Berarti kan tiap tahunnya harus bayar berapa. Nah, untuk mencari A, maka kita bisa gunakan karena di sini yang diketahui adalah PVA, maka kita bisa menggunakan rumus dari present value annuity. Di sini kalau PVA rumusnya adalah A, lalu dikalikan dengan 1 plus I pangkat N minus 1, lalu dibagi dengan I dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Nah, ini adalah rumus dari present value of annuity. Nah, di sini kalau present value-nya di sini kita sudah temukan ada 1 juta, yaitu sama dengan A yang kita cari, lalu dikalikan dengan 1 ditambah I, yaitu bunganya adalah 6%. Maka di sini berarti 6% adalah 0,06. Jadi ditambahkan 0,06 dipangkatkan dengan N. N-nya berarti di sini 3 tahun, maka di sini 3 dikurangi 1, lalu dibagi dengan I-nya bunga sama yaitu 0,06, lalu dikalikan 1 plus 0,06 pangkat 3, karena di sini adalah pangkat N, N-nya adalah 3. Maka di sini 1 juta sama dengan A 1 ditambahkan 0,06
pangkat 3 adalah sebesar 1,1911016, lalu dikurangi dengan 1, lalu dibagi dengan 0,06 dikalikan dengan 1 ditambahkan 0,06, ini 1,06 kan ya, dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah sama seperti tadi, yaitu 1,1911016, karena ini sama ya. Maka kita langsung aja untuk kalikan. Di sini berarti 1 juta sama dengan A 1,1911016 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 0,1911016 dibagi dengan 0,06 dikalikan dengan 1,1911016 adalah 0,07146. Maka selanjutnya adalah untuk mencari A, kita bisa pindahkan ruas. Berarti di sini kita bisa pindahkan ruas. Kalau misalnya dari awal bagi, maka di sini menjadi dikali. Kalau di sini di atas, maka di sini jadinya dibagi ya. Maka di sini 1 juta dikalikan dengan 0,07146 dibagi dengan 0,1911016 adalah A. Maka hasilnya di sini hasilnya A-nya itu ketemunya 374,104,79. Nah, sekarang kita sudah temukan untuk PVA anuitasnya. Di sini untuk angsurannya adalah sebesar 374.104,79. Nah, sekarang di sini kan kita ditanyakan adalah buatlah tabel amortisasinya. Nah, di sini untuk tabel amortisasi kita bisa buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, ini saya sudah buatkan tabelnya. Untuk berikutnya saya isi dulu, ini adalah tahun, lalu ini adalah pinjaman awal, lalu angsuran, bunga, pokok pinjaman, dan saldo hutang. Nah, ini adalah komponen dari tabel amortisasi. Ini saya berikan aja untuk simbol. Ini A, ini B, C, D, dan E. Nah, di sini untuk kan ada, kalau misalnya kita lihat di soalnya itu ada 3 tahun ya. Di sini kan N-nya adalah 3, maka di sini kita bisa tuliskan adalah tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, untuk berikutnya adalah kita bisa lihat di sini PVA itu adalah sebagai pinjaman awal di tahun pertama, karena nilai sekarangnya itu adalah PVA itu tadi. Berarti ini adalah 1 juta. Lalu untuk angsuran ini kita ambilkan dari jawaban ini. Jawaban yang kita sudah cari tadi yaitu 374.104,79. Lalu untuk bunga ini kita carinya dari ini kan tadi sudah diketahui ya bunganya, I-nya adalah 6%. Maka untuk bunga di sini adalah 6% dari I-nya dikalikan dengan pinjaman awal. Oh iya, kalikan dengan, ini saya berikan simbol aja ya, langsung kalikan dengan A, yaitu A di sini adalah pinjaman awal. Berarti di sini untuk bunga maka 6%
dikalikan dengan 1 juta berarti ini adalah 6% dikalikan dengan 1 juta, maka hasilnya adalah 60.000. Nah, untuk pokok pinjaman ini didapat dari angsuran yaitu B dikurangi dengan C. Jadi untuk pokok pinjaman D ini dapatnya dari B dikurangi C, yaitu angsuran dikurangi bunga. Berarti di sini 374 104,79 dikurangi dengan 60.000. Maka hasilnya adalah 314 104,79. Nah, selanjutnya untuk saldo hutang, kita dapat saldo hutang dari A dikurangi D, yaitu pinjaman awal dikurangi dengan pokok pinjaman. Maka untuk mencari saldo hutang berarti 1 juta dikurangi dengan 314 104,79, maka hasilnya adalah 895,21. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengisi tabel amortisasi. Nah, untuk tahun kedua, berarti di sini untuk saldo hutang di tahun pertama, berarti ini kan di akhir tahun pertama ya, itu akan menjadi pinjaman awal di tahun kedua. Berarti di sini untuk pinjaman awal di tahun kedua itu adalah sama dengan saldo hutang. Maka di sini adalah 895,21. Berarti ini adalah untuk pinjaman awal di tahun kedua adalah saldo hutang di tahun pertama. Hal yang sama juga nanti di tahun ketiga, yaitu pinjaman awal tahun ketiga adalah saldo hutang di tahun kedua, berarti 1 tahun sebelumnya. Karena itu adalah hasilnya adalah akhir tahunnya itu menjadi nanti saldo untuk di awal gitu ya. Nah, untuk angsuran ini kita sama ya, selalu sama di setiap akhir tahun karena pembayaran angsuran itu selalu sama. Di sini 374 104,79. Lalu untuk bunga di sini kan tadi 6% kali A ya. Berarti ini adalah 6% kalikan 685.895,21. Maka hasilnya adalah 41.153,71. Nah, berikutnya untuk yang pokok pinjaman berarti ini kan B dikurangi C, berarti 374 104,79 dikurangi 895 dikurangi dengan 41.153,71. Maka di sini hasilnya adalah 332.951,08. Dan untuk saldo hutang di tahun kedua berarti A dikurangi D berarti 685.895,21 dikurangi dengan 332.951,08. Maka hasilnya adalah 354,13. Oke, hal yang sama berarti saldo utang tahun kedua maka menjadi pinjaman awal di tahun ketiga 352.944,13. Nah, di sini untuk angsuran sama 374 104,79.
Untuk bunga berarti di sini 6% dikalikan dengan 352.944,13. Maka hasilnya adalah 21.176,65. Oke, nah terakhir untuk yang di pokok pinjaman berarti di sini 374.104,79 dikurangi 21.176,65. Maka untuk hasilnya adalah 352.928,14. Berarti di sini kan untuk saldo hutang ini kan harusnya 352.944,13 dikurangi 352.928,14. Untuk ini sebenarnya kan hasilnya adalah 15,99. Nah, karena di sini sebenarnya harusnya itu adalah 0 ya, karena di sini kan kemungkinan besar dari penghitungan dari angsuran itu ada selisih koma atau selisih pembulatan. Maka di sini dianggap harusnya adalah 0. Karena untuk saldo hutang di tahun ketiga itu seharusnya adalah 0. Karena anggapannya sudah lunas untuk diselesaikan ya. Kecuali kalau misalnya tabel amortisasi ini hanya untuk 3 tahun tapi pelunasannya lebih dari 3 tahun. Misalnya pelunasannya itu dalam waktu 5 tahun. Nah, itu berarti untuk saldo hutang di tahun ketiga itu tidaklah 0. Tapi karena di sini di soalnya itu diketahui adalah dianggap sebagai lunas di tahun ketiga. Maka di sini hasilnya adalah seharusnya 0. Tapi kalau kan nggak masalah ya, karena selisihnya sedikit nih biasanya karena pembulatan sehingga ini tidak masalah. Oke, sampai sini dulu aja untuk penjelasan mengenai amortisasi, dan di sini sudah saya jelaskan untuk mencari tabel amortisasinya. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik dan bisa kalian pahami ya dan terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama ketika kalian membuat sebuah meminjam ya, ataupun juga mungkin dibutuhkan dalam membuat KPR, menghitung KPR ataupun cicilan-cicilan yang sifatnya itu dilakukan setiap tahunnya. Oke, sampai sini dulu aja. Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan berikutnya mengenai manajemen keuangan. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.